innamal mar'u hadisun ba'da fakun hadisan hasana lima waqt. Kalau kita mengenang dan mengingat itu, maka selanjutnya ulama berpesan adalah fakun hadisan hasana lima waqt. Maka bikin sejarah yang baik, ukir sejarah yang baik. Ketika kita sudah tiada nanti, asar dari sejarah itu, buah dari perjuangan itu dilihat, dikenang, lalu kemudian disebut. Karena itu akan menjadi tambahan kebaikan. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat walladzi kataba 'alaina as-siyama kama kataba 'alal ladzina min qablina. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij 'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Yang tiang hormati, tiang cintai dan muliakan orang tua tiang, para guru-guru tiang, para pengelingsir agama, pengelingsir masyarakat. Wabil khusus ayahanda al-mukarram Bapak Tuan Guru Haji Masyhur dan semua pengelingsir kita yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Semuanya kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan umur, senantiasa disehatkan, diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati, tadi hadir di tengah-tengah kita melakukan zikir Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Mursyidin Zuhdi beserta Al-Ustaz Haji Hamdan yang merupakan unsur pimpinan daerah NWDI Kabupaten Lombok Timur, bapak-bapak para asatir, seluruh tamu undangan jamaah syafaah rahimani wa iyyakumullah wa hafizani wa iyyakumullah. Pertama tentu yang ingin mengajak pelungguh untuk senantiasa memperbanyak syukur kepada Allah atas nikmat yang tidak ada putusnya, terus menerus dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan namanya Allah memberi nikmat sebagaimana yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah memberikan nikmat setengah-setengah, apalagi namanya seperempat atau kurang dari itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada tiang pelungguh, mesti kenikmatan itu sempurna dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang menjadi permintaan Allah hanya satu, agar tiang pelungguh mengingat dan juga mampu mensyukurinya. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku jamaah syafaat rahimakumullah, malam ini pelungguh samit yang hadir dalam rangka melakukan zikir syafaat, mengenang 9 hari wafatnya orang tua kami, tokoh kita, almarhum ayahanda Bapak Haji Ma'ruf Amin. Wafatnya almarhum secara khusus dan juga wafatnya orang-orang yang beriman itu sesungguhnya penuh dengan nilai ibrah. Apalagi kalau yang meninggal dunia itu adalah sosok yang kita kenal seperti almarhum.
Kita mengenal almarhum ini sebagai orang tua, bukan hanya bagi putra-putri beliau, tapi beliau juga menjadi orang tua dari jamaah kita dan masyarakat kita yang ada di sekitar. Lalu kemudian almarhum ini adalah orang yang selalu memiliki keinginan baik, bukan hanya untuk diri dan keluarga, tetapi almarhum itu juga selalu memiliki keinginan baik, artinya ingin memberikan kemanfaatan bagi umat melalui apa yang beliau bisa lakukan. Salah satu di antaranya apa yang belum kami tempati malam ini untuk berzikir mendoakan beliau. Adanya madrasah ini merupakan salah satu dari asar, merupakan salah satu dari buah perjuangan beliau beserta tokoh masyarakat dan juga warga kita yang ada di sini. Ini penting untuk kita kenang dan kita ingat agar mudah-mudahan kita bisa mencontoh. Karena kan ulama menyampaikan bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian, dan apa yang disampaikan ulama itu dicantumkan oleh Al-Maqullah Maulana Syekh dalam wasiat, innamal mar'u hadisun ba'da fakun hadisan hasana lima waqt. Tiang pelunggu ini siap atau tidak akan menjadi hadis, akan menjadi tarikh, akan menjadi sejarah bagi generasi sesudah kita. Tiang akan menjadi cerita bagi anak cucu keturunan tiang. Pelunggu-pelunggu akan menjadi cerita bagi bidadari pelunggu. Pelunggu-pelunggu akan menjadi cerita bagi murid-murid pelunggu. Semua kita akan menjadi hadisun ba'da. Kalau kita mengenang dan mengingat itu, maka selanjutnya ulama berpesan adalah fakun hadisan hasanah lima waqt. Maka bikin sejarah yang baik, ukir sejarah yang baik. Ketika kita sudah tiada nanti, asar dari sejarah itu, buah dari perjuangan itu dilihat, dikenang, lalu kemudian disebut. Karena itu akan menjadi tambahan kebaikan. Bukankah baginda Nabi mengajarkan dalam hadis, apabila orang yang beriman itu meninggal, Nabi menyuruh kita untuk menyebut kebaikannya. Uzkuru mahasina mautakum. Kalau engkau suka menyebut orang yang meninggal, kata Nabi, sebut kebaikannya. Karena menyebut kebaikan itu akan menambah juga kebaikan bagi yang meninggal yang disebut kebaikannya. Wa kufu an masawi atau kama qala. Sedangkan kalau hal-hal yang bersifat keburukan, cukupkan. Jangan suka menyebut dedek girang iur. Ini dengan girang iur, telengian dengan mati, lalu sambil doa yang sholat enggak? Kan bingung malaikat. Lain yang keniru penuh ya yang putus sekali manuk lalu aneh mudah-mudahan saya selamat. Jadi permintaan malaikat anu ini apakah doanya yang mau dicantumkan atau penyebutannya yang tidak baik? Nabi katakan wa kufu an masawi. Kalau kita ingin mengenang, mengingat orang yang meninggal, jangan suka mengenang keburukannya. Mengenang atau menyebut keburukan orang yang meninggal, itulah yang disebut dengan fitnah kubur. Ada namanya azab kubur. Azab kubur itu adalah siksa yang diterima mayit disebabkan karena dosa yang dia lakukan ketika hidup dan belum mendapatkan pengampunan Allah. Sedangkan fitnah kubur adalah entah dengan sakgira iurnia, dengan irup iurnia, lalu entah sak iurnu sampai sholat. Nauzubillah min dzalik. Nah, maka Nabi ajarkan kita sebuah adab yang baik kepada semua keluarga kita,
jika pelungguh wikan ada hal-hal buruk tentang orang yang telah meninggal, sampunan pelungguh mengucap, apalagi menceritakan. Kita ini akan menjadi sejarah, akan menjadi cerita bagi semua generasi-generasi sesudah kita. Maka mudah-mudahan sisa-sisa umur tiang, sisa-sisa umur pelungguh sami bisa gunakan untuk mengukir sebaik-baiknya cerita-cerita yang baik, sebaik-baik sejarah, di mana sejarah itu bukan hanya akan dikenang dan disebut, tapi mudah-mudahan juga bisa menjadi toladan, bisa menjadi contoh. Karena apabila asal yang baik bisa diteruskan oleh bidadari atau keluarga yang masih hidup, itu juga akan nanti menambah rahmat dan kasih sayang bagi yang telah mendahului, yang telah memiliki asar kebaikan itu. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian yang dia hormati, menjadi pesan bagi tiang dan juga mudahan bisa menjadi pesan bagi pelungguh. Apa yang menjadi nasihat ulama ketika orang tua kita sudah tiada? Kewajiban berbakti kepada orang tua itu tidak terputus. Ajaran agama kepada kita untuk berbakti kepada orang tua bukan hanya ketika orang tua kita masih hidup. Hatta orang tua kita tiada pun, ajaran untuk berbakti itu terus diajarkan oleh agama kepada kita, tentu dengan cara-cara yang berbeda. Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua kita kalau sudah tiada? Pertama, banyak-banyak mendoakan, kata ulama. Apabila orang tua kita sudah tiada, maka banyak-banyaklah membaca doa, Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, dan seterusnya. Itu cara kita yang pertama, banyak mendoakan, memohonkan ampun. Yang kedua, kata ulama, apabila orang tua kita tiada, cara kita berbakti yang kedua adalah jika kita memiliki kelebihan rezeki, janganlah kita bakhil untuk berinfak. Berinfak ke rumah ibadah, berinfak ke lembaga pendidikan, berinfak ke lembaga sosial. Niatkan pahalanya itu kepada orang tua kita yang telah mendahului kita. Idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min salas, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u. Jangan kita berberat hati berinfak, lebih-lebih sekarang ini Ramadan. Nabi menyebut Ramadan ini salah satu namanya disebutkan oleh Nabi dalam sebuah hadis. Ramadan ini disebut dengan Syahrul Muwasa. Apa makna Syahrul Muwasa? Bulan di mana kita diajarkan untuk banyak berbagi kebaikan. Banyak berbagi kebaikan. Agar keberkahan-keberkahan daripada bulan Ramadan ini senantiasa juga terus-menerus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian yang terakhir, cara kita untuk berbakti kepada orang tua kita apabila tiada, kata ulama, adalah al-islah. Bagaimana kita menjaga hubungan, bagaimana kita menjaga silaturahim, bukan hanya dengan sesama bidadari. Bahkan ulama mengajarkan, jika kita tahu orang tua kita punya sahabat, punya teman, sering orang tua kita bersilaturahim, sedapat mungkin sekali waktu kita bisa bersilaturahim kepada sahabat dari orang tua kita itu untuk meneruskan kebaikan. As-sulhu, menjaga silaturahim di antara kita, dan juga orang-orang yang punya hubungan baik dengan orang tua kita merupakan bagian dari cara kita berbakti kepada orang tua kita apabila tiada. Inilah mungkin menjadi pesan bagi tiang, dan juga mudah-mudahan bisa menjadi pesan bagi pelungguh, sehingga ketika orang tua kita tiada, kita bisa melakukan hal-hal baik sebagai bagian dari cara kita berbakti,
Dan ketika kita berusaha untuk terus berbakti ketika orang tua kita tiada, maka insya Allah itu yang menyebabkan orang tua kita di alam arwah akan selalu mendoakan kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin yang dapat yang sampaikan sebagai menyampaikan apa yang menjadi permintaan daripada sahibul hajat. Mudah-mudahan bermanfaat dan ampura apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma waffiqna ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.